Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Imra Pliang dalam acara Obsesilu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, kita ketahui bahwa 2024 mendatang kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, tentu ini menjadi PR bagi penyelenggara pemilu menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024 nanti. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama seorang pengamat pemilu, yaitu Bapak Khairul Anwar SHMH, yang alhamdulillah telah bersama kita di sini. Kita akan berbicara, kita akan mengobrol bagaimana pandangan seorang pengamat pemilu, pandangan beliau terhadap pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Oke, selamat siang Bapak. Ya, ini bagusnya saya panggil biar enak, panggil ya. Bapak atau terserah. Serah ya. Ya. Oke, kalau boleh saya panggil Abang aja. Boleh. Sehat hari ini, Bang? Alhamdulillah. Nah, Bang, kita kan sudah tahu bahwa KPU telah memutuskan bahwa pada tahun 2024 akan diadakan pesta demokrasi serentak, yaitu untuk pemilu pada 17 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah itu 27 November 2024. Nah, ini tentu menjadi beban berat bagi penyelenggara. Nah, bagaimana tanggapan Abang ini terkait pemilu serentak untuk pertama kali di tahun yang sama? Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Bawaslu. Yang pertama mungkin kalau kita lihat dari proses pemilu pada periode sebelumnya, ini merupakan catatan bagi penyelenggara pemilu, terutama sekali di Bawaslu ini. Apa yang menjadi poin-poin penting terkait dengan pengawasan pemilu untuk 2024 itu dari hasil evaluasi pemilu pada 2019 kemarin. Ditambah lagi pemilu yang akan kita laksanakan 2024, baik itu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, ini merupakan rangkaian kegiatan yang cukup padat sebetulnya, dan ini perlu energi yang tidak sedikit dan juga butuh sumber daya yang mumpuni ya untuk menghadapi rangkaian kegiatan pemilihan umum ini. Dan kalau kita melihat secara seksama bahwa proses kegiatan pemilu pada periode sebelumnya ini merupakan satu hal yang menjadi cerminan bagi teman-teman di Bawaslu, apa sebetulnya yang harus ditingkatkan, yang harus dilakukan untuk 2024, mulai dari sumber daya manusianya, persiapan pengawasannya seperti apa, termasuk hal-hal lain yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pengawasan di tahun 2024 nanti. Itu mungkin. Oke, nah berarti pada tahun 2019 kemarin kan bisa dikatakan tensi politiknya kan memang luar biasa tinggi. Ya. Nah, sehingga terjadi banyak gesekan-gesekan atau di kalangan elit, bahkan di kalangan masyarakat banyak terjadi gesekan-gesekan politik. Nah, menurut Abang selaku pemantau pemilu ini, apa yang semestinya dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir atau mengurangi gesekan-gesekan seperti pemilu 2019 kemarin? Ya, paling tidak secara pragmatis semua orang itu memiliki hak yang sama dalam proses pemilu. Semua kelompok pasti menginginkan menjadi pemenang pemilu, itu pasti itu. Nah, posisi Bawaslu di sini bagaimana mencoba memberikan fasilitas pengawasan yang baik kepada semua peserta pemilu ini secara adil dan berimbang. Nah, mungkin di sisi lain secara regulasi Bawaslu harus memahami peraturan-peraturan tentang pengawasan pemilu itu seperti apa, supaya nanti teman-teman dalam proses pengawasan di lapangan itu tidak meraba-raba ya. Dan yang kedua, teman-teman di Bawaslu juga harus melihat apa sebetulnya yang menjadi langkah strategis terkait dengan suksesnya pemilu 2024 itu berkaca dari proses pemilu sebelumnya. Tensi politik merupakan hal yang biasa lah dari proses pemilu ya. Cuma paling tidak nanti kita sudah punya catatan tersendiri nih. Dari periode ke periode pemilu itu pasti memiliki kondisi bahkan pergesekan-pergesekan
Nah, paling tidak di sini Bawaslu mencoba meminimalisir ya, jangan sampai nanti pemilu ketika kita mengharapkan sebuah pemilu yang berkualitas itu tidak mengarah kepada konflik-konflik pasca pemilu ataupun pada saat pemilu dilakukan. Nah, jadi ini menurut saya kembali kepada hal yang tadi juga, bahwa saya yakin Bawaslu sudah punya catatan ini, dan apa yang menjadi strategi mereka nanti ke depan, yang terpenting di situ memahami regulasi dan tidak mengambil tindakan-tindakan di luar dari regulasi kepemiluan. Itu saja. Nah, berarti menurut pantauan Pak sekarang ini, apakah penyelenggara pemilu ini, Bawaslu, KPU, bahkan ini nantinya peserta politik atau partai politik, sudah siap ini menghadapi pemilu 2024 ini? Ya, siap tidak siap, karena ini sudah diagendakan ya. Siap tidak siap, teman-teman di Bawaslu ataupun penyelenggara pemilu harus menghadapi kondisi ini, karena agenda pemilu 2024 itu sudah disiapkan, dan skemanya saya yakin itu juga sudah disiapkan oleh Bawaslu Pusat dengan KPU Pusat juga mungkin tentang agenda pemilu. Nah, sekarang bagaimana teman-teman mencoba mengevaluasi kembali persiapan ini, langkah apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan. Nah, ketika pemilu 2024 itu tidak menuai persoalan-persoalan yang mengarah kepada hal-hal yang merugikan peserta pemilu atau bentuk-bentuk lain yang bermuara kepada hal-hal juga yang merugikan kepada pengawasnya juga, penyelenggara pemilu yang lain juga. Nah, artinya di sini 2024 itu tidak bisa ditawar ya, bahwa pemilu harus terjadi, dan itu amanah konstitusi seperti itu. Nah, paling tidak di sini teman-teman penyelenggara pemilu menyiapkan sedini mungkin, mulai dari sekarang. Mungkin semua sudah disiapkan ya, tapi paling tidak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu kita evaluasi proses persiapan pengawasan yang maksimal untuk 2024 itu seperti apa, dan hari ini sudah sampai di mana gitu. Nah, itu mungkin. Nah, terkait persiapan ini kan sekarang kan pimpinan Bawaslu RI itu kan sudah baru pergantian. Ya. Nah, sekarang ada salah satu divisi di Bawaslu itu, divisi pengawasan itu di RI itu udah dihilangkan. Ya. Karena diganti dengan divisi pencegahan namanya. Ya. Nah, menurut Abang ini ada enggak dampaknya ini terhadap proses pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Ya, pasti perubahan komposisi, perubahan struktur di Bawaslu itu kan berubah juga nanti bagaimana mereka mengambil sikap dan keputusan, termasuk kebijakan apa yang harus mereka lahirkan secara efektif nanti dalam proses pemilu. Menurut saya ya langkahnya itu bagaimana ketika divisinya berubah, mulai dari sekarang Bawaslu dengan jajarannya sampai ke jajaran terdepan itu harus menyiapkan paling tidak ya langkah awalnya melihat dari kerangka umum apa dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu di 2024. Nah, selanjutnya juga teman-teman di Bawaslu juga harus melihat potensi-potensi pelanggaran seperti apa, potensi-potensi apa yang sebetulnya mencelakai atau mengarah kepada hal-hal yang mencederai proses berdemokrasi di 2024 itu. Nah, saya pikir terutama teman-teman yang hari ini sudah pernah berpengalaman di pemilu sebelumnya juga harus menyesuaikan dengan kondisi hari ini ketika terjadi perubahan struktur di Bawaslu itu. Nah, efektif atau tidak? Nah, ini yang perlu dikaji. Apakah perubahan struktur itu efektif untuk melakukan proses pemilu 2024? Nah, ini perlu kita kaji. Efektifnya di mana, tidak efektifnya di mana, kan begitu. Menurut saya tentulah dari pihak internal Bawaslu sudah memikirkan secara matang dari perubahan divisi yang dulu pengawasan ada, sekarang yang ada itu hanya divisi pencegahan. Saya meyakini sesungguhnya mereka sudah menyiapkan itu dan meyakini juga bahwa ini merupakan langkah strategis untuk melahirkan sebuah pemilu yang berkualitas. Dan sekarang kan kalau di pusat RI kan ketua kan tidak memegang divisi lagi, dan wilayahnya juga tidak ada wilayahnya lagi. Ini kan akan menjadi masalah nggak ini? Tidak persoalan sebetulnya. Nanti sang pimpinan kan bisa jaga saja pendelegasian kewenangan terhadap teritorial mana yang harus dipegang oleh teman-teman di internal Bawaslu. Saya pikir ini malah menarik malah. Jadi ada top manajemen di Bawaslu yang mencoba membagi pekerjaan secara profesional dan proporsional ke teman-teman di Bawaslu,
Sehingga nanti si pimpinan umumnya ini bisa mengarahkan dan bisa mengambil sikap seperti apa yang lebih baik untuk sebuah proses pemilu ke depan. Itu mungkin. Nah, ketika pemilu serentak 2024, tentunya ini ketika pemilu di Februari dan pilkada di November, tentunya ini akan ada tahapan yang beririsan. Ya. Nah, menurut abang ini gimana ini apa yang harus disiapkan oleh si Bawaslu atau si orang pengawas lah menghadapi tahapan-tahapan yang mungkin beririsan ini? Oke, kita tidak tahu pasti ya kondisi internal Bawaslu dengan KPU sekarang, apakah sudah memulai melakukan pembicaraan terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu atau belum. Tapi saya meyakini ini sudah mereka siapkan di dua institusi ini. Tapi paling tidak untuk ke depan Bawaslu, KPU harus melihat siapa mengerjakan apa, kan gitu. Nah, dari satu sisi KPU sebagai penyelenggara juga harus menyiapkan semua fasilitas pemilu. Sisi lain Bawaslu juga harus menyiapkan apa yang harus mereka lakukan dalam proses pengawasan pemilu. Komunikasi dua institusi ini termasuk juga dengan mengamati secara seksama peserta pemilu dengan mencoba melihat atau menganalisa kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Saya pikir dari penyelenggara pemilu ini akan bisa melaksanakan pemilu yang berkualitas. Karena kan kalau kita hitung sebetulnya dari 2022-2024 itu kan sangat sempit ini. Tapi paling tidak dari 2024 itu cukup punya waktu sebetulnya kalau intensitas waktunya dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaksanaan pemilu 2024 itu, gitu. Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Nah, tadi kita katakan bahwa pemilu 2019 itu kan memang gesekannya semakin tinggi. Nah, bagaimana nih gambaran pemilu 2024 ini? Ya, saya optimis ya 2024 itu pemilu pasti bisa dilaksanakan dengan baik. Karena proses berdemokrasi kita semakin dari waktu ke waktu itu semakin menunjukkan kualitas yang baik lah di masyarakatnya. Tapi paling tidak walaupun seperti itu, teman-teman di Bawaslu dan penyelenggara pemilu juga harus waspada sebetulnya dari titik-titik kritis yang kita temukan pada pemilu sebelumnya. Tapi saya yakin dari proses pemilu yang sudah disiapkan hari ini 2024 itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses. Nah, ini tergantung juga kesiapan dari penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu-nya ini. Makanya semua piranti harus disiapkan dengan maksimal. Sepanjang persiapannya sudah maksimal dan baik, saya yakin pemilu 2024 bisa laksanakan dengan baik. Gitu. Nah, tadi kan permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada pemilu sebelum itu tuh apalagi di 2019 kemarin itu paling banyak itu kan yang di SARA. Ya, itu kan berawal dari 2014 mulanya puncak kalau kita lihat 2019 kemarin. Dan yang lebih tugas berat bagi Bawaslu itu terkait ini penanganan politik uang ini. Nah, bagaimana nanti ini apakah regulasi apa terkait politik uang ini? Politik uang itu sama seperti hantu ya. Dia dibilang tidak ada, dia ada sebenarnya. Tapi paling tidak teman-teman di Bawaslu harus berjalan di rel yang jelas, di aturan yang jelas. Sepanjang teman-teman Bawaslu menemukan ada pelanggaran terkait dengan politik uang, ya tindak secara profesional di situ. Nah, tapi jangan mengada-ada, meraba-raba ini terindikasi ternyata tidak. Nah, ini sebab politik uang itu interpretasinya kan berat juga kita menerjemahkan seperti apa. Menurut sebagian ini tidak politik uang, menurut sebagian ini politik uang. Nah, yang pertama dulu di Bawaslu Kabupaten, Bawaslu di tingkat kecamatan Panwascam sampai ke Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Pusat, itu satu irama mengatakan bahwa politik uang itu warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, ya kan? Jangan nanti ada penerjemahan yang berbeda antara Bawaslu dengan Bawaslu yang lain. Ya, saya melihat ada pemahaman dari satu kota ke kabupaten, dari kabupaten ke kabupaten lain berbeda pemahaman tentang interpretasi politik uang. Belum lagi dengan Bawaslu provinsi, belum lagi dengan pusat. Nah, ini perlu kajian serius, perlu analisa yang serius bagi teman-teman Bawaslu menerjemahkan atau mencoba mengembangkan pemikiran tentang apa sih sebetulnya politik uang. Nah, kalau nanti coba dimisalkan ya politik uang itu seperti apa, ya contohnya seperti ini. Nah, pada saat memang 2024 itu terjadi indikasi seperti itu, ditemukan memenuhi unsur, ya sudah
teman-teman Bawaslu harus menindak sesuai dengan regulasi yang ada di pemilu. Karena kembali lagi ke hal yang tadi, politik uang itu satu hal yang berat untuk ditangani oleh Bawaslu, tapi seberat apapun ya bisa ditangani oleh Bawaslu dan wajib ditangani oleh Bawaslu karena dia ada itu. Nah, itu mungkin. Kalau dari segi regulasi ada nggak? Kalau pantauan abang nih dari seorang pemantau pemilu ini? Iya kan jelas itu bahwa ketika politik uang terjadi itu kan akan bermuara kepada ada yang pemberhentian sebagai calon segala macam, itu pernah terjadi di beberapa tempat, diberhentikan sebagai calon legislatif ya, atau diberhentikan atau diberikan teguran-teguran atau kalau memang terindikasi ini politik uang malah tidak berhak lagi menjadi peserta pemilu. Nah sekarang kan politik uang ini Bawaslu politik itu tahu ada. Kita tahu politik uang ada, namun Bawaslu susah untuk mengungkap politik uang nih. Ya. Nah, ini masalahnya di mana ini? Di Bawaslunya atau di regulasinya ini? Ya, sebetulnya kita tidak melihat persoalannya di mana ya. Oh, gitu ya. Ya bisa jadi satu sisi proses penanganan masalah di Bawaslu itu kan tidak ada upaya hukum di situ ya. Tapi paling tidak walaupun tidak ada upaya hukum, ketika Bawaslu sudah memutuskan seperti ini, itu kan mengikat itu. Nah, untuk menentukan keputusan itu yang harus jeli Bawaslu harus jeli supaya keputusannya tepat gitu. Nah, banyak juga proses-proses politik uang yang terindikasi yang dilakukan oleh pada prosesi politik, tapi itu tidak bisa dibuktikan. Nah, sepanjang unsurnya tidak bisa terpenuhi, ya teman-teman Bawaslu juga jangan sekali-kali mengambil tindakan seperti itu. Tapi kalau unsurnya terpenuhi, tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk menunda, harus dieksekusi sesuai dengan aturan. Itu mungkin. Terima kasih Bang. Ya. Terakhir mungkin kami minta closing statement lah, penutupan atau harapan kita untuk pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih para teman-teman di Bawaslu. Saya meyakini proses pemilu di 2024 itu bisa berjalan dengan baik dari pelajaran atau amatan-amatan kita dari proses pemilu sebelumnya, dan saya juga meyakini bahwa semua perangkat-perangkat atau piranti apapun yang dibutuhkan pada pemilu 2024 itu sudah disiapkan oleh negara melalui lembaga-lembaga pemilu ini. Mudah-mudahan proses pemilu di 2024 sesuai dengan harapan kita, sebuah proses berdemokrasi melalui pemilu ini bisa kita wujudkan secara maksimal dan melahirkan sebuah keputusan pemilu yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Itu saja mungkin. Terima kasih Bang. Ya. Oke Sobat Bawaslu, itulah ngobrol-ngobrol santai kita pada siang hari ini. Saya Imra Priam mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.